Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Pak Eri mau sedikit bertanya sama kamu. Sebelumnya silahkan kamu kenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Zafira Graziela Fardela, kelas 5.1 dari SD Tamirul Islam Surakarta. SD Tamirul Islam Surakarta ya. Mau bertanya sedikit nih, yang pertama. Kamu udah tahu belum kira-kira di sekolah kita ini nama kurikulumnya kurikulum apa? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Yang kamu tahu dari kurikulum Merdeka itu kira-kira gurumu itu kalau ngajar dengan kurikulum Merdeka itu sama dengan kalau dibanding dengan kurikulum yang lama seperti apa? Sama atau beda menurutmu? Kayaknya beda. Beda. Lebih mana? Lebih seru kurikulum yang lama atau yang sekarang yang kurikulum Merdeka? Lebih seru yang sekarang ya. Apakah kamu selama ada di kurikulum Merdeka ini merasa bebas untuk memilih kegiatan? Jadi bebas mau mengembangkan bakatnya, bebas mengembangkan apa gitu? Lebih bebas yang dulu atau yang sekarang? Sekarang. Lebih bebas yang sekarang. Kalau kamu, yang kamu kembangkan apa ini sekarang? Biasanya gambar. Gambar. Sama menulis cerita atau puisi. Tulis cerita sama puisi ya, boleh. Terus kemudian kalau di dalam kelas apakah gurumu itu memberikan kesempatan kepada kamu untuk aktif dalam kegiatan belajar? Diberi kesempatan. Contohnya bagaimana contohnya? Dikasih waktu buat nyampein pendapat. Bisa nanya. Misalnya ada materi baru, coba kerjain. Oh, jadi mencoba dulu ya, mencoba dulu baru nanti mulai belajar gitu ya. Terus kemudian apa tadi, boleh menyampaikan pendapat, diskusi dengan teman boleh gitu ya. Oke, terus kemudian sejak kurikulum Merdeka ini diterapkan, cara belajarmu dengan cara belajar yang lama berubah atau tetap? Masih tetap ya, masih tetap. Terus kemudian selama ada di kurikulum Merdeka ini, apakah kamu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi atau melakukan proyek-proyek kreatif di sekolah, praktek-praktek seperti itu? Banyak. Contohnya praktek apa yang pernah kamu lakukan? Praktek atau percobaan atau membuat sesuatu? Disuruh buat puisi. Waktu P5 kita disuruh buat biografi. Membuat biografi. Ada proyek lagi? Di STEM, pelajaran STEM? Digital science. Bikin desain-desain. Bikin desain-desain. Ya, boleh. Kemudian sejauh mana ini kamu bisa mengikuti pembelajaran yang lebih fleksibel? Apakah kamu bisa mengikuti pelajaran di kurikulum Merdeka? Senang berarti ya. Dengan kurikulum ini senang ya. Dengan senang. Terus kemudian saat menilai, gurumu saat menilai pekerjaan kamu di kurikulum yang lama sama kurikulum Merdeka ini kira-kira ada bedanya enggak? Oh, belum tahu ya. Cuman untuk nilainya, contohnya kalau di kurikulum Merdeka ini apakah nilainya langsung kamu dikasih nilai gitu atau nanti dikasih kesempatan untuk memperbaiki? Dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ada mungkin beberapa kali seperti buat memperbaiki. Boleh memperbaiki. Jadi tidak langsung dinilai gitu, tapi kalau saya boleh diperbaiki gitu ya. Ya, oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya sekarang tentang tantangan atau kesulitan dalam belajar di kurikulum Merdeka. Kira-kira kamu punya kesulitan enggak? Dulu waktu kelas 3 sama kelas 4 sering susah matematika. Susah matematika. Itu kurikulumnya sudah Merdeka ya, sudah. Susahnya. Terus kemudian ketika kamu susah menghadapi kesulitan dalam pelajaran, itu caranya gimana kamu? Biasanya belajar dulu di rumah, belajar materi-materi yang diajarin di sekolah diulang terus di rumah. Oh, diulang terus atau nyari di buku lain boleh enggak? Boleh. Sama gurunya boleh. Nyari di internet? Pernah. Oh ya. Terus kemudian apakah kamu bingung dengan kurikulum yang baru ini? Tidak ya, tidak bingung ya. Terus kemudian dalam kurikulum Merdeka kan
Kita boleh menggunakan media belajar macam-macam, boleh pakai teknologi, boleh pakai internet, pakai buku, pakai komputer, pakai HP. Apakah kamu punya kendala atau kesulitan pakai itu? Tidak. Oh, berarti mudah semua ya? Mudah semua. Boleh. Terus kemudian kalau dalam kegiatan berkolaborasi dengan teman-temanmu sendiri, bikin proyek atau mungkin kerja kelompok, ada kendala? Tidak ada. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Oke, berikutnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh guru kamu, oleh gurumu agar kamu lebih mudah memahami pelajaran? Kamu sarannya apa? Biar kamu lebih mudah di belajar itu untuk guru kamu. Kalau dari aku sih apa ya? Sih, Bang, karena biasanya kalau aku kurang ngerti biasanya aku baca sendiri di rumah jadinya. Oh, baca sendiri di rumah. Berarti kamu lebih seneng kalau punya masalah atau di belajar itu lebih seneng menyelesaikan sendiri ya. Oke. Terus kemudian, apakah kamu merasa perlu banyak bimbingan atau bantuan dalam menyelesaikan proyek belajar? Misalnya sedang membuat sesuatu atau ada proyek tertentu, apakah perlu banyak bantuan atau tidak? Tidak. Berarti seneng sendiri. Ya, boleh. Terus kemudian, kira-kira itu kan untuk guru ya. Kalau untuk teman-teman kamu agar bisa sukses di kurikulum Merdeka ini, menurut kamu harus apa? Banyakkan belajar, materi yang dipelajarin di sekolah diulang terus di rumah. Diulang terus ya. Pokoknya diulang-ulang terus Ya, gitu ya. Ya. Terus kemudian jika ada hal yang bisa diperbaiki untuk mendukung belajar kamu di sekolah, menurutmu yang harus ditingkatkan di sekolah ini apa biar kamu belajarnya lebih mudah? Yang harus ditambah apa nih di sekolah ini? Gak tahu sih, kalau menurut aku udah cukup banyak. Udah cukup? Gak tahu. Nggak tahu. Ya, udah cukup. Tapi udah cukup. Menurut aku udah cukup. Udah cukup. Fasilitasnya cukup. Ya, Apa saja tuh fasilitas yang didapat kalau belajar? Apa saja kamu dapat tuh? kalau di misalkan baca ada teknologi, pakai ada coding, ada digital science. Oh, ada. Sudah komplit ya berarti ya. Oke. Terakhir nih. Kamu punya saran apa ini supaya kurikulum ini jadi lebih baik menurut kamu? Supaya cara belajarnya ini jadi lebih baik, ada saran? Untuk teman, untuk guru, atau untuk pemerintah sebaiknya, atau mungkin pemerintah bikin ujian lagi atau gimana? Gak tahu, Kak. Oh, nggak tahu. Oke ya, terima kasih ya nama atas waktunya Mbak Yafira. Nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.